Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Baik, kita sambung daurah 40 hadis istimewaan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa awwalu man yanshaqqu 'anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan sebenarnya bukan hanya di hari kiamat saja, ya, di dunia wal akhirah. Tetapi sebab di dunia masih ada nampak pemimpin-pemimpin selain Rasulullah, sehingga seolah-olah banyak pemimpin. Tapi di hari kiamat akan nampak semua di sana kepemimpinan itu hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti di hari kiamat kerajaan, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahil wahidil qahar. Maliki yaumiddin. Baik. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Dan aku adalah orang pertama yang kubur terbelah untuknya, mana yang dibangkitkan, dikeluarkan daripada kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dan pemberi syafaat pertama dan yang pertama diperkenankan memberi syafaat, atau diperkenankan syafaatnya. Maknanya banyak yang akan memberi syafaat, tetapi syafaatul uzma, ya, syafa'al uzma itu hanya diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu nanti nabi-nabi yang lain memberi syafaat kepada umat mereka. Kemudian kaum muslimin, as-salihin, asy-syuhada, ahlul Quran juga akan diberi izin untuk memberi syafaat di hari kiamat nanti. Baik, hadis ke-30, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dijadikan sebagai saksi kepada umat manusia pada hari kiamat. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'u Nuhun wa ummatuhu fa yaqulu Allah ta'ala hal ballaghta fa yaqulu na'am ay rabbi fa yaqulu li ummati hal ballaghakum fa yaquluna la ma ja'ana min nabiyyin fa yaqulu li Nuh man yashhadu lak فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل رواه البخاري. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nuh dan umatnya akan datang di hari kiamat. Ya. Maknanya untuk dipertanyakan kepada mereka, ya. Dan ini juga di sini sebagai dalil bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, ya. Sebab pada zaman Nabi Nuh Nabi Nuh itu sudah banyak manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka banyak yang tidak beriman, banyak yang kafir, sehingga di sanalah Rasul diutus. Dan Nabi Adam adalah Nabi yang pertama, tapi bukan Rasul yang pertama menurut sebagian kalangan ulama. Sebab Nabi Adam memang datang, kemudian ya, hanya ada zuriat saja, anak-anak saja. Dan mereka semua bertauhid, ya, walaupun ada yang bermaksiat seperti Habil. Baik, maka Nuh, sebab dia adalah Rasul pertama yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah, maka didatangkan, dipanggil bersama umatnya. Fa yaqul hal ballaghta,
Allah tanya kepadanya, sudahkah kamu menyampaikan risalahku kepada umatmu? Dia berkata, ya, wahai Tuhan. Maka Allah bertanya kepada umatnya, adakah dia atau Nuh menyampaikannya kepada kamu? Saya tak Nuh mengajarkan kamu, menyampaikan agama kepada kamu. Maka umat Nabi Nuh kata, tidak. Serempak dia kata, tidak. Maknanya umat mereka mendustakan Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nuh. Mereka menjawab, tidak seorang nabi pun yang datang kepada kami. Memang penipu, pendusta semua. Maka Allah berfirman kepada Nabi Nuh, siapakah yang akan bersaksi untukmu? Tengok, mana bukti, mana saksi bahwa kamu telah menyampaikan risalahku kepada umatmu. Sebab yang umat kamu sendiri mendustakan kamu. Saksi mana? Nah, sebenarnya walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tapi Allah sebenarnya nak menzahirkan kepada kita suatu makna, ya, yaitu cara Allah Subhanahu wa taala nak menzahirkan kepada kita kemuliaan, keistimewaan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Nuh mengatakan apa? Muhammad dan umatnya. Dia yang menyaksikan, mereka yang akan bersaksi bahwa aku telah menyampaikan risalahmu kepada umat. Maka di dalam riwayat lain, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Rasulullah. Faqalu hal ballagha Nuhun? Waqulna, maka kaum muslimin pun kata, ya, wahai Tuhan, Nabi Nuh telah menyampaikan risalahmu kepada mereka. Ya. Allah kata, min aina araftum, dari mana kamu tahu kamu tak hidup pada zaman Nabi Nuh? Kamu tidak hidup pada zaman mereka. Mana kamu boleh bersaksi? Macam mana kamu boleh tahu bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya? Maka kaum muslimin berkata, antal ladzi akhbartana fi kitabika fa amanna wa saddaqna. Engkau yang bagi tahu kami, ya Allah, di dalam kitabmu, di dalam Al-Quran, dan kami beriman, kami membenarkan bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Maka Allah terima kesaksian kaum muslimin dan bersaksi bahwa, ya, bersaksi atas kaum Nabi Nuh bahwa mereka adalah umat derhaka. Nah, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Coba tengok, umat akhir zaman dipilih untuk menjadi saksi ke atas umat-umat terdahulu. Padahal mereka tidak hadir pada masa itu, tetapi sebab mereka punya keimanan, keyakinan, kekuatan, keimanan yang sangat kuat, jadi seolah-olah keyakinan itu adalah melihat secara nyata. Maknanya dalam ayat ini ataupun dalam hadis ini sebenarnya ada pujian kepada kaum muslimin bahwa mereka punya keyakinan dan keimanan yang luar biasa kepada kitab Allah. Wal wasatu al-adlu. Al-wasat adalah keadilan. Ya, jadi penengah, bahkan menentukan nasib umat-umat yang akan datang masuk neraka, kita yang bersaksi. Ya, ada yang baik, kita pula yang bersaksi, kecuali pulan mereka yang beriman, ya, kepadamu ya Allah. Baik. Hadis ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul inna an-nasa yasiruna yawm al-qiyamati juthan kullu ummatin tatba'u nabiyyaha يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan berlutut di mahsyar. Setiap umat mengikut nabinya, nabi mereka, sambil berkata, wahai fulan, dan yaitu memanggil nabi mereka, berilah syafaat. Syafaat ini maknanya syafaat kubro, sebab hari mahsyar itu umat manusia
menanti al-mahkamah al-ilahiyah, ya, menanti mahkamah, ya, penghisaban. Dan penantian itu bukan sehari dua hari, ya, bertahun-tahun dalam kiraan hari akhirat, bukan setahun menurut masa di dunia, enggak, bertahun-tahun. Kalau satu hari maknanya akan menanti beribu-ribu tahun dalam keadaan takut dan dalam keadaan khawatir, sehingga mereka datang kepada para nabi supaya segera Allah putuskan nasib mereka, nak masuk surga ke nak masuk neraka. Yang penting dimulakan persidangan itu. Maka mereka datang kepada Nabi Adam seperti yang akan dijelaskan kepada hadis berikut ini. Dan sehingga semua datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sehinggalah berhujung kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi pada kedudukan yang terpuji, yaitu diberi syafaat al-uzma. Dan itu detailnya dijelaskan dalam hadis yang ke-32. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yawmul qiyamati ma jannasu ba'dhum fi ba'd fayatuna adama fayaquluna ishfa' lana ila rabbik fayaquluna lastu laha ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل متفق عليه واللفظ للبخاري. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang hari kiamat maka manusia akan bertimbun-timbun di atas satu sama lain. Mereka kemudian datang kepada Nabi Adam dan berkata, tolonglah kami agar mendapat syafaat Tuhanmu, maknanya supaya segera memulakan persidangan mahkamah, ya, memulakan hisab, ya. Tetapi Adam menjawab, aku tidak berhak untuk itu. Tetapi datanglah kepada Ibrahim kerana dia adalah kekasih Tuhan yang maha pemurah. Ya. Dalam riwayat lain, walakin itu Nuhan fa innahu awwalur rusul. Tapi datanglah kepada Nuh sebab dia adalah nabi rasul yang pertama. Tapi ini hadis ini diringkas, ya, diringkas. Dan peristiwa-peristiwa antara mereka datang kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan ummati pun ada peristiwa yang panjang. Ini diringkas. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, aku tidak berhak untuk itu. Ya, dalam riwayat lain mereka berkata, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qat. Hari ini Allah murka yang tak pernah murka dengan murka seperti hari ini. Sehingga tidak ada seorang nabi pun yang berani memohon izin kepada Allah dan bercakap kepada Allah. Cobalah pergi kepada Musa kerana dia adalah seorang nabi yang pernah berbicara kepada Allah atau kalimullah. Mereka pun datang kepada Musa, tetapi Musa berkata, aku tidak berhak untuk itu. Cobalah datang kepada Isa, kerana
dia adalah ruh Allah dan kalimatnya. Mereka pun datang kepada Isa, tetapi Isa juga berkata, aku tidak berhak untuk itu. Ini adalah makom bukan milik aku. Tetapi cobalah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun seluruh umat manusia itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat supaya Rasulullah meminta izin kepada Allah supaya disegerakan hisab. Lalu aku berkata, akulah yang berhak untuk itu. Aku kemudian meminta izin kepada Tuhanku dan aku diberi izin. Dan dia mengilhamkan kepada aku pujian-pujian yang dengannya aku memujinya. Dan aku tidak menghafal pujian-pujian itu sekarang. Tapi nanti Allah akan ajarkan kepadaku. Aku pun memujinya dengan pujian-pujian itu. Kemudian aku sujud kepadanya, lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah kamu akan didengar, mintalah kamu akan diberi, dan berilah syafaat, syafaatmu akan diperkenankan. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Nah, ini antara yang pertama dengan yang kedua tadi, itu ada peristiwa yang panjang. Ya, peristiwa yang panjang. Sebab ya kalau yang ini umat dah masuk dalam neraka dan itu tidak hisab. Dah hisab sudah. Nah, yang ini syafaat yang berikutnya yang diceritakan dalam hadisnya. Lalu dikatakan kepadaku, pergilah dan keluarkan dari api neraka sesiapa yang dalam hatinya ada sebutir gandum iman. Lalu dikatakan kepadaku, pergilah. Maka aku pun pergi dan mengeluarkan mereka. Ya, mengeluarkan mereka. Untuk apa? Untuk terus dimasukkan ke dalam surga. Ya, selepas mereka dibasuh, dimasukkan kepada Nahrul Hayat, mereka tubuh mereka kembali semula, baru mereka dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Rasulullah masih tak puas sebab mungkin ada iman yang lebih kecil daripada itu. Ya. Kemudian aku kembali lalu memujinya dan pujian-pujian itu lalu sujud kepadanya, maka dikatakan kepada aku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah kamu akan didengar, mintalah kamu akan diberi, dan berilah syafaat, syafaatmu akan diperkenankan. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhan umatku, umatku, maknanya tolong selamatkan umatku yang lain. Maka dikatakan kepadaku, pergilah dan keluarkan sesiapa yang di dalam hatinya ada iman seberat darah atau seberat biji sawi. Maka aku pergi dan mengeluarkan mereka. Kemudian aku kembali lalu memujinya dengan pujian-pujian itu, lalu sujud kepadanya. Maka dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah kamu akan didengar, mintalah kamu akan diberi, dan berilah syafaat, syafaatmu akan diperkenankan. Maka aku berkata, wahai Tuhan, umatku, umatku. Lalu dikatakan kepadaku, pergilah dan keluarkan sesiapa yang di dalam hatinya ada iman yang lebih ringan atau lebih kecil daripada biji sawi. Maka aku pun pergi dan mengeluarkan mereka. Nah, selepas itu sudah tak ada lagi nampak keimanan. Ya, yang selepas itu sudah tak ada makhluk yang boleh memberi syafaat lagi. Ya, yang mana tidak nampak lagi ada kebaikan-kebaikan di dalam hati mereka, dan hanya Allah yang tahu ada kebaikan itu. Maka selepas itu Allah akan keluarkan orang-orang yang Allah sahaja yang ketahui ada kebaikan di dalam hati mereka, dan mereka lah yang disebut sebagai utaqaur rahman, yaitu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Dan yang singgah di api neraka itu nanti mereka macam jadi dikenali sebagai al-jahannamiyun, yaitu alumni jahannam. Jadi ada nanti di surga itu mereka dikenali dengan al-jahannamiyun, ya, yu'rafuna bi jahannamiyyin, al-jahannamiyyin, yaitu yang pernah singgah di neraka jahannam atau alumni jahannam, wal'iyadzubillah. Ya, jadi tengok di sini, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
betapa besar kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga walaupun orang tu berbuat dosa besar sehingga tidak ada kebaikan yang dia buat, melainkan ada iman saja. Ada iman saja, iman sebesar lebih kecil daripada biji sawi dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan maknanya orang-orang yang akan masuk neraka itu adalah orang-orang yang keburukan dia lebih banyak daripada yang kejahatan dia lebih banyak dari kebaikan. Kalau kita lihat, maknanya kebaikan dia 49, keburukan dia 51. Nah, kalau 50-50, ya ini ashabul a'raf nanti. Nah, maknanya 50-50, maknanya dosa dia 50, kebaikan dia 50. Itu ashabul a'raf dia nih, nanti Allah akan putuskan sama ada dia akan masuk surga kah, masuk neraka. Tapi yang menjadi soal, kalau kita lihat sini, untuk orang boleh dapat 50 kejahatan, dia kena berbuat 10 kejahatan. Tapi untuk dia dapat 50 kebaikan, orang perlu berbuat 5 saja. So, apa? Satu kebaikan, 10 kali ganda. Maknanya apa? Maknanya hanya orang yang memang jahat sangat itu yang akan masuk neraka. Tapi kalau dia 51 kebaikan dia, maknanya apa? Dia berbuat kejahatan 50 kali, dia berbuat kebaikan 6 kali, itu dah masuk surga. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Ya, maka fa amma man thaqulat mawazinuhu. Bila akan thaqulat? Kalau timbangan kebaikan dia lebih berat. Ya, maknanya kalau kita kirakan kalau 50-50 memang tak disebut di dalam Al-Quran. Ya, tetapi ada isyarat-isyarat, yaitu ashabul a'raf yang memang dia tak tahu sama ada masuk surga atau masuk neraka. Ya, yang apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Lebih berat kebaikan dia, maka dia akan dimasukkan dalam surga. Maknanya dosa dia yang 49 itu dihapus. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi kalau timbangan kebaikan dia itu lebih ringan, keburukan dia lebih banyak. Maknanya apa? Maknanya dia berbuat kejahatan 60 kali, dia hanya berbuat kebaikan 4 kali. So, 4 dia kena dikalahkan oleh 60 kejahatan. Maknanya orang yang akan masuk neraka itu adalah orang yang memang dah jahat sangat. Kebaikan 4 kali berbuat kebaikan, lepas itu kejahatan dia 60 kali. Sebab kalau kejahatan itu hanya dikira satu saja. Ya. Man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithluha. Maka dia akan dibalas, tidak diberi balas melainkan sama seperti yang dia buat. Maka itu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, al-wailu, celaka, liman ghalabat wahdatuhu asyratihi. Orang yang satu dia mengalahkan 10 dia. Celaka orang yang satu dia boleh kalahkan 10 dia. Ya. Maknanya 10 dia itu maknanya apa? Kebaikan. Sebab apa? Sebab untuk nak mengalahkan satu kebaikan, orang kena berbuat kejahatan 11 kali. 11 kali dia berbuat kejahatan, baru dia boleh mengalahkan 10 kebaikan itu. Nah, ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadis yang ke-33, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra thumma sallallahu liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana hu faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah akhrajahu Muslim.
Ini Rasulullah SAW diberi kedudukan al-wasilah pada hari kiamat. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, jika kamu mendengar muazzin maka katakanlah, ucapkanlah seperti apa yang dia katakan atau seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian berselawatlah ke atas aku. Karena selepas selesai azan, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lepas itu kita salawat. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu baru doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini susunan dia kalau dalam hadis ini seperti itu. Ya, thumma sallallahu alaihi faqulu mithla ma yaqul thumma sallu. Thumma litartib. Kemudian berselawatlah ke atasku. Ya, karena sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku, ke atas aku satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atasku 10, ke atasnya 10 selawat. Lalu mohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Karena sesungguhnya dia adalah satu kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba itu. Siapa yang memohon al-wasilah untukku, maka dia pasti mendapat syafaat. Nah, ini Rasulullah bagi tahu cara kita nak dapat syafaat, dan kata Rasulullah wajib pula dia dapat syafaat. Itu apa? Berselawat, kemudian baca doa selepas azan yang di dalamnya ada atihil wasilata wal fadilata wad darajatal aliyata Rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmudah. Sebenarnya Allah memang dah tetapkan itu bagi Rasulullah. Ya, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan itu melainkan Rasulullah. Tapi terus kenapa kita berdoa pula? Itu adalah sebenarnya kita yang perlu kepada doa itu. Allah jadikan itu sebagai wasilah pada kita, bagi kita untuk mendapat syafaat Rasulullah. Kalau Rasulullah memang dah dijamin. Ya. Selawat juga kita memohon rahmat kepada Allah, dan curahkan rahmat kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah dah sempurna kebaikan daripada Allah, tapi Allah jadikan doa kita untuk Rasulullah itu sebagai jalan untuk kita meraih kebaikan. Ya, maknanya sebenarnya kita yang perlu kepada selawat. Hadis yang ke-34, Rasulullah SAW diistimewakan dengan telaga Al-Kautsar. عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك أخرجه مسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama kami. Tiba-tiba baginda tertidur. Ya, tidur. Lalu mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Ya, maknanya tidur kemudian terbangun. Kemudian tersenyum. Kami berkata, apa yang membuatmu tertawa ataupun tersenyum wahai Rasulullah? Baginda bersabda, baru-baru ini telah diturunkan, atau sebentar tadi diturunkan kepadaku satu surah. Maka baginda membaca surah Al-Kautsar tadi, yang maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu Al-Kautsar. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang terputus.
Kemudian baginda bersabda, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Maka kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, sesungguhnya ia adalah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku yang maha perkasa lagi maha agung, yang mempunyai banyak kebaikan. Ia adalah telaga yang umatku akan minum darinya pada hari kiamat. Bejana-bejananya banyak seperti jumlah bintang-bintang. Maka seorang hamba dari mereka ditarik menjauh dari telaga. Ada yang nak menghampir kepada telaga Rasulullah, nampak seperti umat Rasulullah. Ya, tapi ditarik oleh malaikat, dijauhkan daripada telaga. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia adalah umatku, ya Rasulullah. Ya Allah, itu adalah umat aku. Nah, dia berkata, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat selepas engkau. Ya, maknanya mungkin ini orang yang pada zaman Rasulullah dulu dia beriman. Selepas Rasulullah wafat, dia murtad. Ya, maka setelah sebab Rasulullah, sebab dulu dia pernah beriman, maka kata itu umat aku ya Allah. Maka Allah kata, kamu tak tahu apa yang mereka perbuat selepas kematianmu. Nah, telaga Al-Kautsar ini ada di surga. Kemudian dari telaga yang di surga itu tertuang kepada haud yang ada di mahsyar, yang kemudian nanti Allah Rasulullah akan bagi minum kepada seluruh umatnya. Baik, hadis yang ke-35. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang dibuka untuknya pintu surga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftih fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla la aftahu li ahadin qablaka. Rawahu Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang ke pintu surga pada hari kiamat nanti. Lalu aku meminta agar dibukakan pintu. Maka khazin surga yang menjaga pintu surga berkata, siapakah kamu? Aku menjawab, Muhammad. Kemudian dia berkata, demi kamu aku telah diperintah supaya tidak membuka pintu surga kepada sesiapapun sebelum engkau. Ya, maka pintu surga tidak akan dibuka sebelum dibuka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat tidak akan juga dibukakan pintu surga dan tidak diperkenankan masuk melainkan apabila umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk. Nah, ini semua keistimewaan yang Allah cucurkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-36, semua nasab dan sebab pertalian akan terputus pada hari kiamat kecuali nasab dan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu nasabin wa sababin yanqati'u yawm al-qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب وسبب رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nasab dan sebab pertalian akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasabku atau pertalian dan nasabku. Maka kata Sayyidina Umar, maka aku ingin antara aku dan Rasulullah ada pertalian sebab dan nasab. Ya, maknanya nasab ini adalah nasab keturunan, ya, zuriat dan seterusnya. Nah, sebab itu adalah pertalian yang mungkin disebabkan karena ada perkawinan sihriah. Nah, itulah sebab Sayyidina Umar masa umur dah 60 tahun
Beliau meminta kepada Sayyidina Ali untuk mengawinkannya dengan Ummu Kulsum, anak kepada Sayyidina Ali. Tujuannya apa? Supaya ada sebab, supaya ada pertalian dengan keluarga Rasulullah SAW. Sebab semua pertalian kekeluargaan itu semua akan terputus, melainkan nasab dan pertalian kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan kita pun ada sebab, ada pertalian, yaitu pertalian sebagai umat Rasulullah SAW. Maka Imam Nawawi di dalam menerjemahkan makna Alu Muhammad itu, kalau di dalam warisan, di dalam zakat adalah Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait Rasulullah SAW min Bani Hashim, Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Kemudian kalau di dalam doa, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu kata Imam Nawawi adalah seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alu Muhammad yakni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-37, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah yang pertama masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna wal awwaluna yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata baida annahum utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim fakhtalafu fahadana Allah lima ikhtalafu fihi min al-haqq fahadana fahadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi hadana Allah lahu qala yawmul jum'ah فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى أخرجه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang terakhir di dunia, paling terdahulu di hari kiamat nanti, dan kita adalah umat yang pertama masuk surga, tetapi mereka diberi kitab sebelum kita. Maknanya walaupun mereka diberikan kitab terlebih dahulu daripada kita, dan kita diberi selepas mereka, lalu mereka berselisih, dan Allah beri petunjuk kepada kita apa yang mereka perselisihkan tentang kebenaran. Jadi yang mereka perselisihkan itu adalah hari apa yang paling mulia. Maka mereka kata, orang-orang Yahudi kata hari Sabtu, maka mereka jadikan hari Sabtu sebagai hari mulia mereka. Kemudian Nasrani juga kata hari Ahad, maka mereka pilih hari Ahad. Maknanya Allah seperti yang kita nyatakan tadi tak menunjukkan kepada mereka keutamaan hari ini. Maka kata Rasulullah, Yaumul Jum'ah fal yaumu lana, maka hari ini adalah hari kita, yaitu hari Jumat, wa ghadan, dan esok adalah hari Yahudi, dan esok lusa adalah hari Nasara. Hadis ke-38. Pada umat Rasulullah SAW terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لانظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومعه هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب متفق عليه. وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثياته akhrajahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan
bersabda, telah diperlihatkan kepada aku umat manusia, maka aku melihat ada seorang nabi yang berjalan bersama seorang pengikutnya. Hanya ada nabi yang pengikut dia hanya seorang saja. Seorang nabi bersama dua orang, seorang nabi bersama sekumpulan orang, dan seorang nabi tanpa seorang pun bersamanya. Tidak ada pengikut sama sekali. Lalu aku melihat sekumpulan orang banyak yang memenuhi ufuk. Aku berharap mereka adalah umatku. Tetapi aku diberitahu ini adalah Musa dan kaumnya. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah di sana. Maka aku melihat sekumpulan orang banyak yang memenuhi ufuk. Lalu dikatakan kepadaku, lihatlah begini dan begini. Maka aku melihat sekumpulan orang banyak yang memenuhi ufuk. Kemudian dikatakan, mereka adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu maknanya mereka tak akan berdiri pada mahsyar itu, bangkit daripada kubur, ya, orang dihimpun ke mahsyar, mereka terus dijemput masuk dalam surga. Subhanallah. Ya, atau masa hisab nak dimulakan, mereka dijemput dahulu. Fulan wa fulan wa fulan. Kemudian mereka terus, ya, dipersilakan masuk dalam surga, manakala yang lain menengok siapa mereka. Subhanallah. Itu ada 70 orang. 70.000. Tidak banyak ke sedikit? Agak-agaknya kita boleh masuk, kata Mas. 70.000 dari sekian bilion berapa? Tapi maka para sahabat, ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu sikit saja lah ya Rasulullah, sebab mahum fi ummatika illa kazzubabil ahmar. Mereka ni maka seumpama satu lalat merah di sekian banyak lalat yang lain. Maka dia kata, boleh tak minta tambahan lagi ya Allah? Maka dalam riwayat yang berikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'a kulli alfin sab'una alf. Maknanya apa? Masing-masing 1.000 itu nanti mereka akan diikuti oleh 70.000. Maknanya masing-masing setiap orang tuh dia akan membawa berapa orang? Kalau 1.000 di belakang mereka 70.000, maknanya masing-masing 70. Baik, maknanya semuanya berapa? 70.000. Kemudian masing-masing orang membawa 70.000 lagi. 70 orang. Setiap 70.000 itu mereka membawa 70 orang. Berapa? 4,9 juta. Banyak tak? Kalau dibanding umat ini semuanya. Banyak tak? Berarti semuanya 4,900. Tengok lagi di bawah nih. Wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi. Dan tiga cedukan. Yang maknanya diceduk. Yang maknanya 3 kali ganda lah, maknanya ditambah lagi, misal tadi 4.900.000. Ditambah lagi 3 kali 4.900.000. Itu jadi berapa tuh? Coba kira dulu. Kita nak masuk juga nih. Jadi 14.700.000. Tambahan dia 14.700.000. Ditambah yang asal tadi berapa? 4.900.000. Jadi 19.600.000. Udah banyak belum? Tadi asal 70.000. Lepas itu ditambah lagi masing-masing 70.000 itu diberi
diberi 70 orang. Nah, jadi kesemuanya menjadi 4.900. Kemudian Allah bagi lagi 3 kali ganda, tambah lagi 3 kali ganda, yaitu 4.900 kali 3 jadi 14.700, ditambah 4.900 jadi 19.900. Katakanlah kita genapkan jadi 20 juta. Kalau 20 juta daripada 2 bilion itu banyak tak? Berapa peratus tuh? Masih sedikit kan? Tapi ada dalam hadis lain lagi daripada riwayat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lain, kata Rasulullah, ma'a kulli wahidin 70.000. Jadi masing-masing 70.000 itu tiap-tiap orang bukan 70 tapi 70.000. 70.000 dalam riwayat itu. Maknanya jadi berapa tuh dah? Ini yang masuk surga tanpa hisab, tak ditanya oleh Allah apa kamu buat di dunia dulu, tak? Dia terus. Nah itu jadi berapa itu? 4, bukan 4 juta, berarti 4.9 bilion. Ya. Banyak. 4.9 bilion. Kali lagi tadi yang 3 tuh. Salasu hasayat. Berarti 4.9 bilion tuh kali 3 lagi, tambah lagi dengan yang pertama tuh. Dan berapa? Nah, 19.6 bilion. Banyak tak? Dah lebih daripada jumlah umat Islam sekarang. Ada harapan tak? Ya Rabb. Kita tetap kena berharap. Jangan kata ya aku banyak dosa. Kita tak layak, tapi Allah layak dengan keluasan rahmatnya. Itu dalam hadis ada. Maknanya apa? Tidak akan masuk ke dalam api neraka kecuali yang memang dah jahat sangat. Nah, seperti tadi yang kita jelaskan. Sebab yang lain itu mungkin Allah akan ampunkan dosanya. Sudah dia akan ampunkan. Sudah masuk dalam surga. Ya Allah. Ada tak nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini daripada Rasulullah SAW? Ayuhan nas wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik. Ingat ya. Kita genapkan 20 bilion. 20 bilion. InsyaAllah kita masuk semua. Ya Rabb. Kena yakin. Kita yakin itu akan menjadikan kita nanti makin semangat. Sebab kalau kita dah ragu, nampak tak masuk, sudahlah. Nah, tapi kalau kita semangat, kita kena masuk, maka kita akan berupaya. Ya, berupaya. Cara dia supaya Allah tak tanya kita nanti apa? Tiap kali berbuat dosa, astagfirullah. Kan Allah hapus. Sehingga nanti tengok lembaran, kosong. Sudah. Sila masuk. Jadi bukan maknanya ahli-ahli yang masuk surga tanpa hisab itu mereka tak ada dosa. Siapa yang tidak ada dosa? Tapi dosa mereka dihapus. Macam mana supaya dosa kita dihapus? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa. Tengok nanti panggil pagi amalan dia kepada Allah. Aku nak tengok. Ya dah kosong semua. Dah dihapus. Fadhal. Subhanallah. Jadi cara dia itulah, cara dia adalah supaya kita tak ditanya oleh Allah di dunia ni kita taubat. Bukan jangan berbuat dosa, tak boleh kita tak berbuat dosa. Ya, tapi setiap berbuat dosa kita terus beristighfar. Ya, kotor lagi, mandi lagi, kotor lagi, mandi lagi, kotor lagi, terus tak henti-henti. Ya Rabb.
adkhilna al-jannata bighairi hisabin wala sabiqati adab. Hadis yang ke-39. Ini orang yang tak tahu daurah ya tak dapat nih. Nanti tak ada harapan besar. Semoga ditanda Allah pilih kita menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Nanti ini boleh jadi hujah kepada Allah. Ya Allah, dulu kami baca hadis, kami baca macam ni, tolong beri kami. Saya hadir di Madrasah Ahmadiyah. Baik, hadis ke-39. Rasulullah SAW dibangkitkan dalam keadaan bersinar wajah dan anggota tubuhnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala inna haudi ab'adu min aylata min 'adnin lahu ashaddu bayanan min al-thals wa ahla min al-'asali bil labani wal aniyatuhu aktharu min 'adad an-nujumi. Wa inni la asuddu an-nasa anhu kama yasuddu ar-rajulu ibila an-nasi an khawdihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin? Qala na'am. Lakum sima laysat li ahadin min al-umam tariduna 'alayya ghurran muhajjalin min athari al-wudu'. Akhrajahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telagaku luasnya lebih luas dari jarak antara Ailah dan Aden. Ya. Ailah itu ada di Dimashq, Aden itu ada di Yaman. Dia lebih putih daripada salji, lebih manis daripada madu dengan susu. Bekas atau bejananya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang. Dan aku akan menghalau manusia darinya sebagaimana seorang lelaki menghalau onta orang lain dari tempat minum ontanya. Ya, ada orang yang nak ikut join minum daripada telaga itu. Rasulullah tolak, kamu bukan umat aku. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kau kenalkah kami nanti pada hari kiamat? Ya, maka Rasulullah bersabda, baginda, ya kamu mempunyai tanda tidak ada pada seorang pun dari umat-umat lain. Kamu akan datang kepada aku dengan muka dan anggota tubuh atau anggota wudhu yang bercahaya oleh sebab kesan wudhu. Ya. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Ada Yaman. Kalau tak keliru nanti saya tengok di sana. Hadis yang ke-40, umat Rasulullah SAW telah dimaafkan oleh Allah kesilapan, kealfaan atau kelupaan dan apa yang mereka terpaksa lakukan. Ya, kealfaan, kelupaan itu ya. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa sahahahu. Daripada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah memaafkan kesilapan umatku, yakni kesalahan yang dia lakukan tanpa sengaja, kealfaan atau kelupaan atau apa yang dibuat kerana lupa, dan apa yang mereka terpaksa lakukan, maknanya mereka lakukan bukan kerana kehendak diri mereka tapi dipaksa oleh orang lain, itu dia juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-41, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali melalui sirat atau jembatan yang terbentang di atas api neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah wa la hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahab qalu la ya Rasulullah qala fa hal tumaruna fis syamsi laysa dunaha sahab qalu la qala fa innakum tarawnahu kadzalika yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah fayaqulu man kana ya'budu shay'an falyattabi' faminhum man yattabi'u asy-syamsa wa minhum man yattabi'u al-qamara ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا
فيدعون فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, adakah kita akan melihat Tuhan pada hari kiamat? Baginda bersabda, bolehkah kamu mengingkari? Apakah kamu ragu atau bolehkah kamu mengingkari apabila kamu melihat bulan pada malam bulan yang penuh, pada bulan purnama jika tidak ada awan yang menghalanginya? Artinya kalau ada bulan purnama, kamu ragu tak melihat bulan? Maka kata Rasulullah, kata mereka, tidak wahai Rasulullah, kami akan melihat dengan jelas. Baginda bertanya lagi, bolehkah kamu mengingkari bahwa kamu melihat matahari jika tidak ada awan yang menghalanginya? Bolehkah kamu ada matahari? Kata ada. Padahal tidak ada awan. Kata mereka, tidak. Maka Nabi SAW, sesungguhnya kamu akan dapat melihatnya, melihat Tuhan seperti itu juga. Jadi yang ditashbih di sini adalah penglihatan, bukan Tuhan diumpamakan seperti matahari, maknanya kamu akan lihat seperti matahari. Tak. Sifat melihat itu yang diumpamakan seperti kita melihat matahari. Maknanya di dalam kejelasan dan kenyataannya, di dalam jelas dan nyatanya itu. Ya. Maknanya orang akan melihat seperti sifat dia melihat matahari. Ya. Bukan melihat Tuhan seperti matahari. Tak. Ya. Jadi yang ditashbih itu adalah ru'yah, bukan al-mar'i. Yang penglihatan, bukan yang dilihat. Ya. Maka sesungguhnya kamu akan kemudian Allah berfirman, sesiapa yang menyembah sesuatu hendaklah dia mengikutinya. Maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan, di antara mereka ada yang mengikuti tauhid. Maka tinggallah umat ini dan di dalamnya ada orang-orang munafik dari kalangan mereka atau bersama orang-orang munafik. Maka Allah datang kepada mereka dan berkata, yakni kepada orang-orang munafik, aku adalah Tuhan kamu. Maka mereka berkata, ini adalah tempat kami sehingga kami datang Tuhan kami. Namanya kami tak kenal, engkau bukan Tuhan kami. Kami tidak akan berpindah daripada sini sehingga datang Tuhan kami yang sebenar. Ini sebab mereka tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka berkata, kemudian Allah datang kepada mereka dan berkata, aku adalah Tuhan kamu. Ya, mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah memanggil mereka. Dan dipasanglah sirat, titian atau jembatan pada kedua tepi api neraka. Maka aku adalah orang pertama yang dapat melapasinya atau melaluinya bersama umatku di kalangan para rasul. Ya, di mana Rasul berjalan pertama, kemudian di ujung jembatan Rasulullah menanti umatnya di sana. Ya, dan sampai berdoa Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Pada hari itu tiada seorang pun yang dapat berkata-kata melainkan para rasul, dan kata-kata para rasul adalah ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis yang ke-42. Rasulullah SAW adalah pemimpin anak Adam dan pemilik panji pujian pada hari kiamat. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyid waladi Adam yawm al-qiyamati wala fakhra wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhra wa ma baina nabi wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhra rawahu at-Tirmizi wa qala hasanun sahih. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan. Maknanya aku bukan sombong, tapi itu adalah reality. Di tangankulah panji pujian. Ya. Sebab pujian ini kira sebagai amalan yang paling afdol, kira sebagai pahala yang paling utama. Ya, maka orang yang paling mulia akan diberikan panji pujian.
Ya, itulah sebab Allah Subhanahu wa taala, karena pujian itu adalah paling mulia dan paling disukai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, maka yang menandakan orang paling mulia nanti dia akan diberi panji pujian itu. Dan yang diberi panji pujian adalah Rasulullah SAW. Sehingga ada pujian yang tidak akan diajarkan melainkan kepada seorang saja di dunia dan di akhirat, itu hanya Rasulullah SAW. Yaitu yang digunakan oleh Rasulullah untuk berdoa sebelum berdoa untuk memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi pada hari itu atau sesiapapun selainnya kecuali berada di bawah panjiku. Dan akulah orang pertama yang dibukakan bumi untuknya dan keluar daripada kubur, dan akulah orang dan tidak ada kesombongan. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan alhamdulillah, ikhwah fadil, setelah menyelesaikan dan menghatamkan 3 kitab Salat Muqarrabin, kemudian kitab An-Ni'matul Uzma, kemudian kitab Al-Arba'un fi Khasa'is Ar-Rasul Al-Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk sentiasa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada sunnahnya, membela sunnahnya, dan sentiasa berkhidmah dengan kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Fakir mengijazahkan kitab ini kepada semua yang hadir atau juga yang join daripada live streaming kitab 40 hadis keistimewaan khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah.